Hai everyone, aku Ferry. Aku suka nyanyi, dunia anak-anak, dan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan diri. Well, ini adalah video pertamaku yang finally aku beraniin diri untuk record, dan apapun hasilnya, nothing to lose, I just do this. Pokoknya ini adalah sarana dan kesempatanku untuk mengembangkan skillku dalam berbicara supaya nggak belibet dan muter-muter, karena sekarang pun masih. Dan ternyata memang benar, ketika ngomong langsung dengan orang itu nggak masalah, tapi ketika kita sadar akan di record, ada track recordnya, itu pasti di dalam mindset kita nggak boleh salah, kita harus bagus dan bagus. Itu sih yang aku sadari sebagai penghambat untuk starting point ini. Nggak apa-apa, aku juga nggak ada expectation apapun, subscribe juga enggak, karena ini buat kenang-kenangan. Kalau someday YouTubeku berjalan baik, aku pernah di starting point ini. Ya, kali ini aku mau bahas tentang vaksinasi COVID-19 yang kebetulan ini lebaran ketiga. Sebelumnya aku mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran buat teman-teman yang menjalankan. Dan ini juga hari Sabtu tepatnya, hari ke-8 aku pasca vaccination yang pertama. Jadi tepatnya kemarin itu sedang dalam bulan Ramadan, hari Jumat, aku akhirnya dapat kesempatan untuk menjalani vaksinasi yang aku sangat tunggu-tunggu banget, karena aku berkecimpung di pekerjaan yang berhubungan dengan kelompok usia yang rentan terhadap paparan COVID-19 ini, baby and toddlers. Di rumah juga orang tuaku termasuk lansia, dan aku punya keponakan yang tergolong masih balita, dan mereka semua rentan. Jadi alhamdulillah aku dapat kesempatan ini, tetapi aku kurang research untuk sebelum ngejalanin vaksinasi ini. Dan ya, efek sampingnya di aku ternyata 12 jam after, kurang lebih tengah malam itu aku menggigil dan demam 37,7 derajat. Dan akhirnya memang aku akhirnya minum parastamol lanjutan yang kedua, karena kemarin waktu setelah vaksin dikasih 3. Yang pertama itu wajib diminum parastamolnya, karena aku lanjutin puasa, berarti waktu buka puasa aku minum. Kemudian karena ada gejala di aku tengah malamnya, aku minum yang kedua. Otomatis kalau udah ada gejala, yang kedua dan ketiga itu juga harus dilanjutin. Otomatis hari besoknya aku nggak berpuasa. Sayang banget sih, tapi nggak apa-apa demi kesehatan, dan aku akan bayar juga nanti. Dan ya, setelah itu sampai sekarang hari ke-8 pun efeknya bener-bener vaksinasi ini menurunkan daya tahan tubuhku, yang aku jadi beres demam lumayan enakan, besoknya kayak kurang enak badan lagi dan kurang enak tenggorokan, dan sekarang juga agak bindeng juga suaraku karena flu. Dan ya bener-bener ngelemahin banget lah. Ternyata ketika aku kemarin sempat share di Instagram, ada beberapa teman yang kasih komen, ya memang gejala vaksinasi ini cukup variatif ya untuk teman-teman semua. Ada yang ngalamin ngantuk 3 hari, itu kayak 3 hari tuh ngantuk banget bawaannya, ada yang lapar mulu, dan ada yang mual, ada yang muntah, dan di aku yang demamnya gitu. Dan juga ada yang kemarin ternyata researchnya cukup, dia konsumsi imbus, pokoknya booster yang buat naikin daya tahan tubuh dulu, baru dia ngejalanin vaksinasi ini gitu. Jadi side effectnya tuh jadi lebih kecil dan lebih ringan gitu loh dampaknya. Dan ini bisa jadi masukan buat teman-teman yang belum menjalani vaksin atau soon akan vaksin. Ternyata memang kita perlu benar-benar maksimalin, kalau perlu di booster dulu imunitas tubuhnya, supaya nanti side effect after vaksinnya itu bisa lebih ringan gitu. Oke, ini aja cerita dariku. Kalau kalian gimana buat yang udah vaksin?
Kalau mau share pengalamannya atau side effect yang dirasain, boleh komen di bawah. Ya, kedepannya aku mau coba bikin video lagi. Semoga video-videoku berikutnya lebih jelas, lebih bermanfaat juga, dan bisa lebih seru lagi. Oke, segini dulu. Next time aku mau share cerita yang lain lagi. Semoga kalian suka. I'll see you again on my next video. Bye bye.